Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Main Project. Jadi di video kali ini kita akan melakukan sebuah project perbaikan, di mana perbaikan ini akan kita lakukan di sebuah perangkat elektronik, yaitu mini printer Bluetooth portable. Mereknya Blueprint, untuk tipenya BP Lite 58. Jadi printer ini adalah printer yang biasa kita gunakan untuk mencetak stroke marketplace. Sebenarnya untuk printer ini masih bisa digunakan, namun kendalanya di bagian baterai yang sudah kembung dan juga soket charger yang patah di bagian pin tengah. Kali ini untuk proses perbaikannya saya tidak akan mengganti soket charger dan juga tidak mengganti baterai dengan baterai yang baru. Jadi printer ini tidak akan menjadi printer portable lagi men. Karena untuk catu dayanya saya ambilkan dari adaptor 12 volt atau adaptor-adaptor lain yang pastinya tinggal colok listrik tanpa harus mengecas dan tidak khawatir untuk baterainya habis. Bahkan printer mini Bluetooth ini bisa menyala hingga badai matahari men. Oke, sebelum ke proses perbaikannya, alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu men untuk bagian baterainya. Untuk cover sudah tidak bisa lagi ditutup. Lalu untuk baterainya sendiri, ini sangat terlihat jelas bagian tengahnya sudah kembung alias hamil seperti ini men. Entah siapa yang menghamili, saya tidak peduli itu. Alangkah baiknya baterai ini saya buang. Dan jika beli baterainya, ini sebenarnya banyak sekali yang jual, untuk harganya sekitar 191 ribuan men. Sedangkan untuk soket chargernya, kita bisa mengganti dengan soket charger yang Type-C seperti ini. Karena memang untuk soket chargernya ini masih menggunakan mini USB yang tipe jadul. Oke baiklah, langsung saja ke proses perbaikannya. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu modul step up down XL6009. Modul ini memiliki dua fungsi, yaitu penaik dan penurun tegangan. Jadi meskipun input tegangannya kekecilan atau kebesaran, bisa stabil di tegangan yang sudah kita tentukan. Lalu satu buah jack power DC female untuk ukurannya yang 5,5 mm. Sedangkan untuk adaptornya saya tidak menggunakan adaptor charger bawaannya, melainkan saya menggunakan adaptor dengan berbagai macam voltase seperti ini. Dan ini bisa kita gunakan minimal 5 volt dan maksimalnya bisa kita gunakan adaptor 30 volt. Jadi semua adaptor bisa kita pakai. Sedangkan untuk alat pendukungnya saya menggunakan avometer digital, solder listrik, timah, dan sedikit double tip spon seperti ini. Baiklah, langkah pertama untuk modul step up down XL6009, bagian belakang kita berikan double tip spon. Lalu kita letakkan di bagian baterai dari printernya sendiri. Untuk jalur output kita letakkan menghadap ke pin baterai. Sedangkan untuk jack DC power female kita pasang di sini men ya. Ini kebetulan sudah ada sedikit lubang, namun kurang besar. Ini saya besarkan menggunakan bor. Untuk matanya saya menggunakan mata bor spiral atau pagoda. Oke, setelah lubangnya jadi, ini akan kita sambung untuk kabel di bagian soket DC female. Untuk kabel merah itu adalah positif dan letaknya berada di pin tengah, sedangkan untuk kabel yang negatif warna hitam itu ada di bagian samping. Dan di sini kita bisa lihat untuk inputnya ada positif dan juga negatif. Untuk positif yang bagian bawah, sedangkan yang negatif ini yang bagian atas. Dan usahakan untuk pemasangan negatif dan positif input maupun output jangan sampai terbalik men. Oke, jika sudah selesai, untuk kepala konektornya kita pasang saja di sini. Ini kebetulan sedikit pecah waktu saya melubanginya. Maka dari itu saya sedikit berikan lem terkuat di dunia. Oke, jadi seperti ini men, sedikit rompal di bagian bawah, namun ini tidak masalah. Jika sudah, ketika kita mau sambung bagian outputnya ke arah pin baterai, ini wajib kita ukur terlebih dahulu di bagian outputnya. Dan pastinya sebelum kita ukur, kita butuh sebuah adaptor dan ini akan kita colokkan. Untuk adaptor yang saya gunakan ini kebetulan adaptor 12 volt. Tinggal kita pasang di soket yang telah kita pasang. Lalu untuk outputnya akan kita ukur dan kita sesuaikan. Dan di sini terlihat untuk outputnya ini masih di tegangan 9 volt. Sedangkan jika kita lihat untuk spek dari baterainya ini di tegangan 7,4 volt 1400 mAh. Jadi di sini saya akan atur saja kurang lebih untuk tegangannya di 5 volt ya men untuk mencobanya. Jika kurang nanti akan kita tambah ke 7 volt sesuai dengan spek baterai. Untuk caranya mudah sekali, tinggal kita putar ke kanan maupun ke kiri untuk menurunkan ke kiri men. Oke, ini ke 6 volt saja untuk uji coba. Terus setelah tegangan sudah kita setting, kita siapkan potongan kabel kecil seperti ini. Untuk kabel hitam kita solderkan di bagian output yang negatif. Lalu kita lihat di bagian baterai, untuk kakinya ini yang positif bawah, yang negatif atas. Jadi jangan sampai kebalik ya men, untuk inputnya yang positif dan negatif ke kaki baterai. Oke, ini yang negatif di bagian atas. Setelah selesai kita berikan kabel warna merah di bagian output yang positif.
Dan kita sambungkan ke pin baterai yang positif. Ini yang bagian bawah seperti ini. Oke men, sudah selesai, saatnya kita coba. Untuk adaptor pastikan sudah tercolok ke listrik, lalu kita konekkan seperti ini. Ini kebetulan tidak ada lampu indikator, dan coba kita pencet untuk power on off-nya. Oke, sudah berhasil menyala. Namun di sini terdengar suara beep ya men, berulang kali. Jadi ini adalah sebuah indikator baterai sedang habis. Oke, akhirnya kita set saja nanti untuk tegangannya sesuai dengan baterai, yaitu 7 volt. Karena tadi ini kita setting di 6 volt, jadi ibaratnya seperti kehabisan baterai. Oke, sebelum kita setting kembali, kita lepas terlebih dahulu di bagian kabel output yang positif. Setelah itu tinggal kita putar saja knobnya, lalu kita setting di 7,1 volt saja men. Jika sudah, kita kembalikan lagi untuk bagian kabel output yang positif. Dan saatnya kita coba kembali. Oke men, sudah menyala dan tidak ada suara beepnya. Ini menandakan berhasil. Oke, sudah mengeprint dengan baik. Lalu di bagian modul ini tidak terasa panas, namun hangat normal saja. Jika kita ukur menggunakan termometer, ini suhunya di 33 derajat, masih tergolong sangat normal. Dan pastinya tidak overheat men. Agar lebih aman untuk IC regulator, kita berikan heatsink seperti ini. Lalu kita rekatkan menggunakan thermal grease. Dan kita tempel pastinya. Oke, ini setelah kering nanti akan kuat dengan sendirinya men. Lalu untuk tahap terakhir ini masih menemukan sedikit kendala ya men. Ketika cover penutupnya kita tutup, ini sedikit menonjol karena terkena kepala dari trimpotnya seperti ini. Jadi untuk mengatasinya, ini saya berikan sedikit lubang. Dan setelah selesai, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Ada beberapa coakan yang pastinya agar penutup atau covernya bisa terpasang. Oh ya, untuk bagian trimpot ini agar lebih aman dan tidak mudah diputar-putar, kita kunci saja menggunakan lem terkuat di dunia. Oke, sedikit saja seperti ini, dan ini akan jauh lebih aman. Dan yang terakhir pastinya kita akan berikan sebuah stiker agar orang tahu bahwa ini diperbaiki oleh si The Man. Baiklah men, ini sudah selesai ya untuk proses penggantian baterai menggunakan sebuah modul step up down. Jadi untuk printer mini ini sekarang sudah tidak lagi di charger, melainkan hanya colok ke listrik. Namun untuk kendalanya pastinya tidak bisa kita bawa kemana-mana, harus standby di dekat steker listrik. Oke men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang membutuhkan atau mengalami kendala seperti ini. Jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Oke men, salam kreatif.